Saya tanya, guru sekumpul itu gimana, itu Habib apa bukan? Bukan. Oh gitu, bukan. Loh, kok bukan? Iya bukan. Guru sekumpul itu bukan Habib, tapi Sayyidul Habaib. Ah gitu. Iya ngomong begitu dia. Dia ulama besar itu. Kalau di Kalimantan saya perhatikan, mau guru Udin, mau guru Zuhdi, mau guru yang sepuh itu, Saifuddin ya. Itu selalu bicara tentang Rasulullah. Tidak berbicara tentang hukum. Rasulullah begini dan begitu, Rasulullah begini dan begitu, Rasulullah begini dan begitu. Dan saya lihat itu, mohon maaf ya, kayaknya nggak ada ibadah kayak di Kalimantan itu. Nanti antum sana lah. Musolanya guru sekumpul. Itu kalau sholat jamaah, itu berapa puluh ribu itu ya? Sebelum Covid itu. Ya? Enggak setiap hari 5 waktu itu. Ratusan ribu kan? Nah. Hall itu sampai 3 juta orang kan ngeri kan. Pusat hall di sini sampai Parangtirte sana masih orang, sampai Kaliurang sana masih. Radiusnya itu 25 kilo. Diduduki orang. Ya karena itu selalu yang dibicarakan Rasulullah. Hukum itu kan nanti khilaf toh. Ini belum ada kejelasan diadakan apa enggak? Udah libur. Oh libur. Ya kan ditutup sana. Ya daripada ada fitnah kan ditutup. Saya waktu pengumuman ditutup, musola ditutup itu kan saya langsung WA Haji Sarkani. Ini isyarah apa guru? Apa? Ada pesan dari pemerintah. Oh ini pesan dari pemerintah. Suruh berhenti ya. Semua guru itu didatangi. Ya nggak apa-apa lah yang namanya fitnah kan. Daripada rame Pak Kiai, ya bener. Jadi sholat jamaah aja kayak di Madinah, kayak di Mekah. 5 waktu dan pakai wiridan panjang. Jangan salah loh. Kayak di Yaman itu loh. Habis maghrib ya ada pakai baca surat Yasin, pakai tabarok, pakai apa Ratibul Haddad. Nah itu panjang. Subuh juga begitu. Panjang pakai Yasin, pakai Waqingah, pakai tahlil, pakai Wirdul Latif ya. Dan itu jamaah ikut loh. Dan tertib loh. Nah itu karena yang di itu Rasulullah terus. Rasulullah begini dan begitu. Wabil khusus kan hadis tentang itu tuh. Tentang proses penciptaan itu. Tentang nur Rasulullah. Kalau Habib Ahmad tempel itu gimana dakwahnya dulu di Jogja? Beliau itu kan ya. Beliau itu kan keramat gitu ya. Beliau keramat. Jadi semua di sini itu kan ada dulu ada Kiai siapa? Mbah Marzuki, almarhum Kiai Marzuki. Kemudian di Kudus itu ada Kiai siapa? Arwani. Kemudian ada Gusme. Kemudian ada Bunyai Nur siapa ini? Nur Rahmah ya? Nur Hasanah ya? Bin Mbah Abdul Jamal. Itu kan 4 orang itu dijadikan satu kelas oleh Nabi Khidir. Diajari Nabi Khidir, belajar sama Nabi Khidir. 4 orang itu yang paling kecil itu Bunyai Nur, masih anak-anak, yang lain udah Mbah Kiai Marzuki udah sepuh. Nah itu Bunyai Nur itu cerita, ketemu Yaqdah dengan Rasulullah itu Nabi Khidir bilang, kalau kamu mau ketemu Yaqdah dengan Rasul, datangi Habib Ahmad Tempel. Habib Ahmad Tempel, oh iya kamu disuruh ya Nabi Khidir untuk ketemu ya. Datukku ya, benar lagi nanti datukku datang, bentar tunggu. Nah gitu. Dan memang benar-benar Yaqdah melihat. Iya. Benar-benar melihat salaman macam-macam. Nah itu Habib Tempel. Habib Tempel itu kan bukan ulama, tapi karomahnya memang luar biasa. Nah itu amalannya apa? Biar kita selalu tanda tanya. Maksudnya? Ya Allah sampai memberikan karomat sebesar itu. Ya karena memang dia nggak punya guru, nggak punya ini. Tubuhnya cacat, kemudian Rasulullah sayang, didatangi, diajar sama Rasulullah, gimana? Muridnya Rasulullah, gimana sih? Habib Ahmad itu gurunya Rasulullah itu. Nggak punya guru, yang lainnya nggak ada. Ya memang begitu sih. Nah itu kan pilihan ya. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ini itu. Kalau saya itu begini, saya malah nggak pengen seperti itu. Saya yang penting cinta aja. Kalau cinta kan nanti surganya sama. Kalau sama dengan dia, berat ya. Kan itu.
Wali-wali kan ujiannya berat. Balaknya kan besar. Aku males dapat balak kayak gitu. Padahal targetnya surganya sama kan itu. Ya udah cinta aja selesai. Ada cerita itu, ada seorang Habib. Udah agak anu lah. Datang ke guru sekumpul. Mungkin ini ya, teman-teman Banjarmasin pernah dengar cerita. Itu kan agak populer ya. Ada banyak santri abah guru yang di situ. Nah, Habib ini kan merasa dirinya wali. Guru sekumpul bilang kamu belum wali. Tapi kalau dia kan marah, cemberut aja. Tapi kalau kamu mau jadi wali ya nggak apa-apa, nanti saya mohonkan kepada Datuk Umum. Lihat, jadi wali. Mau saya, ya, wahai Rasulullah, ini cucumu pengen jadi wali, jadikan dia wali. Ya biar nyoba-nyoba lah, gimana rasanya jadi wali kan? Dah, kami Rasulullah bilang, dituruti sama Rasul, kamu udah jadi wali, pulang tuh, nanti kalau nggak kuat, nelpon saya. Begitu sampai rumah itu, ya, guru sekolah masih, tunggu aja nanti, Habib itu telepon sama saya. Ya benar telepon. Gimana rasanya? Enak kan jadi wali? Aduh tolong, sakit semua, istriku juga sakit, anak gitu. Nah, kadang-kadang harus begitu. Ibadahnya banyak, balaknya banyak, kan wali itu kan kayak gitu. Aku mau balak itu masalahnya. Surganya aja bareng, balaknya itu ya nggak kuat gitu loh. Makanya kalau saya ya gitulah. Terpaksa misalnya gini, kalau yang paling punya hak untuk jadi wali kan para habib. Kalau di luar habib kan prosentasinya lebih kecil dan tidak akan pernah sampai kutub kan. Kalau saya jadi habib loh, kalau saya terpaksa jadi wali nggak apa-apa. Tapi kalau bisa nggak usah. Yang penting nanti surganya bareng Rasulullah kan gitu. Enak itu. Mau kayak Habib Ahmad Tempel, ya? Mau kayak yang di Jawa Timur itu Habib siapa? Ya enggak, yang hallnya besar itu. Soleh Tanggul. Ah ya, Habib Soleh Tanggul. Mau? Apa dikira nggak berat gitu? Itu loh. Kita mandek ya? Enggak, tadi yang pertanyaannya yang kayak dibilang Pak, idza arafa sabab zal al-ajab. Ya, itu menurut antum gimana? enggak, maksudnya sekedar anak pengen tahu orang bagaimana tentang kewalian Habib Ahmad. Oh, itu. Terus Sejarahnya itu enggak terlalu sih. Sejarah yang satu-satunya yang populer di masyarakat itu adalah bahwa beliau kebingungan karena ayahnya meninggal, nggak ada sumber penghasilan, kemudian beliau jalan, terus di masjid Keraton Jogja itu beliau sholat dari zuhur sampai isya sampai tengah malam, sama takmirnya itu bilang ini masjidnya mau dikunci, kalau kamu mau di dalam masjid ya nggak apa, tapi tak kunci, baru pagi nanti dibuka menjelang subuh. Tapi kalau mau keluar ya saya mau kunci. Tapi mau saya di sini aja. Nah disitulah beliau ditemui Rasul. Cuma itu aja sejarahnya. Habis itu tahu-tahu sekti aja. Jadi bukan dari from zero to hero itu tadi langsung itu. Udah pulang nanti udah ulama-ulama Habib datang kepadamu minta doamu. Rasulullah bilang dan benar sejak saat itu. Jadi nggak bisa dilacak. Makanya kalau saya bilang ya, bagaimana jalan kewaliannya? Ya itu tanya datukmu sendiri. Aku nggak tahu itu, yang ngajari datukmu langsung itu. Kan gitu toh. Dan karena memang secara secara zahir itu nggak mungkin sih Habib Ahmad dapat guru macam-macam itu, dapat murabi dan seterusnya, itu nggak mungkin. Makanya Rasulullah sendiri yang turun kan gitu. Guru sekumpul aja ke situ. Dan di Burdah itu kan juga tawasulnya kan juga kepada Habib Ahmad juga. Guru sekumpul pasti kalau ke Jawa pasti ke situ. Ya, pasti. Kemarin kami disuruh ke situ juga. Iya. Sudah ketemu? Udah, coba. Sebelum ke sini kan situ dulu. Kalau perspektifnya itu paranormal ya, perdukunan ya. Makam kan, makam sudah berabad-abad itu kan kayak gimana perasaannya gitu. Yang baru itu kayak, ya cuma gitu kan. Tapi Habib Ahmad itu kan makamnya baru. Tapi rasanya itu kayak jutaan tahun ini. Makam yang sudah ratusan tahun gitu loh. Padahal makamnya kan baru gitu. Belum ada satu abad, yang tahun berapa? 90-an kan meninggalnya. Iya. benar. Tapi terasa seperti ini makam dari abad ke sekian gitu loh. Saya terus terang kalau pusing ya ke situ. Kalau nggak pusing ya enggak. Pusingnya ada muskilat misalnya dalam perasaan saya, dalam hati saya. Ini begini.
Beb, ini aku bingung. Ini yang ngajari kan datukmu. Kasih tahu aku. Kamu wali soalnya. Dah gitu aja. Assalamualaikum. Lah aku mau situ mau baca Yasin ya diketawain beliau kan. Lah Yasinmu jelek kayak gitu. Fase aja enggak apalagi ikhlas kan gitu toh. Ya udah enggak usah baca apa-apa. Salam cinta, Beb. Aku pusing dah. Nah gitu ya, nanti pulang pokoknya beres. Ya entah jawab entah enggak, nyatanya saya pulang beres. Nah, berarti kan jawab. Kadang-kadang begitu. Tapi antum jangan, kalau saya kan belum pernah ke Yaman. Saya kan bukan santri Yaman, jadi ya semau gue nggak apa-apa. Orang Yaman kayak gitu ya gimana toh? Sopan santunnya, adabnya nggak masuk itu kan itu tak. Harus Assalamualaikum ya sata harus itu kan gitu tak. Nah gue sih Assalamualaikum I love you. Beb gimana kabar? Terus gitu udah. Ah kamu anak orang kamu orang gila. Apa butuhmu kan itu? Habib Ahmad itu luar biasa. Berarti waktu masih belum hidup sempat juga Enggak. sering. Oh enggak paham. Saya itu guru saya itu orang-orang sudah meninggal semua. Saya nggak percaya dengan orang-orang yang masih hidup. Sorry ya. Nggak, maksudnya guru saya sudah meninggal semua. Lah gimana itu? Lah guru saya bilang anak nanti, jadi Abiyadim itu nanti kamu gurumu terakhir namanya Kiai Zaini, tinggalnya di Kalimantan, cari sendiri. Itu wali kutub, itu gini. Kamu ketemu kalau dia sudah pindah, gimana? Ya, gimana itu? Kan saya gimana sih orang ini nyuruh tapi nggak boleh ketemu sebelum meninggal, gimana sih? Tapi ya di situ itu saya baru memahami. Memang harus begitu. Orang kalau sudah wafat itu nggak pernah bikin jengkel. Kalau masih hidup itu wali aja kadang bikin jengkel juga. Kalau udah wafat itu adanya cak nuruti dan memanjakan. Nah gitu loh. Aku seneng makanya berguru sama orang yang sudah meninggal. Tuh. Ya, ya. Dulu itu di Wonokromo, di Jeran, di pesantren. Mau ketemu Rasulullah ngimpi itu sulitnya minta ampun dan nggak dikasih ampun, jadi tetap sulit. Oh, pakai metodenya guru sekumpulan itu gampang banget tuh itu. Setiap kita mau tidur baca salat itu udah 15 kali, udah. Kadang-kadang kita malu toh. Sampai ditemui Rasulullah itu sembunyi aja. Malu soalnya kan itu. Pendosa kok. Lah gitu loh. Itu ya. Coba banyak orang membicarakan tentang Nur Rasulullah. Tapi kalau menurut saya yang paling sistematis, yang paling sederhana, simpel, yang paling mudah diterapkan dalam suluk kita, itu penjelasan guru sekumpulan. Sangat sistematis, sangat mudah, sangat ini. Diaplikasikan ke diri kita itu mudah. Mungkin tidak selengkap yang lain, tapi menurut saya intinya pokoknya yang paling penting itu dijelaskan dengan sangat cukup, sehingga ya mudah lah kayak gitu. Kalau saya tapi kan orang kan sendiri-sendiri. Kalau saya memang fanatik dengan guru sekumpul masalahnya kan gitu. Nah, orang yang ini kan beda lagi. Idola masing-masing orang kan beda-beda. Futuhnya orang kan beda-beda. Makanya saya bilang itu Habib itu setahu saya kalau ketemu guru sekumpul ya sekti kok. Biasa bercakap-cakap dengan Rasulullah kok. Habib Tahir Al-Kaf yang baru meninggal. Ya biasa banget tuh. Tuh apa-apa tanya Rasulullah itu biasa banget. Habib Ali yang Ali siapa itu yang di Martapura itu? Yang sudah sepuh itu? Yang Suka kadang-kadang berdoa di sekumpul hal. Habib Abdullah. Hah? Habib Abdullah. Bukan Habib Ali yang sepuh banget. Habib Ali. Sekarang yang pakai kursi roda sekarang. Sekarang sudah pakai kursi roda. Mbak itu ya tiap malam bercakap-cakap dengan Rasulullah. Itu pakai juga metodenya guru sekumpul. Oh iya. Terus dulu Habib Umar belum ada yang kenal kan di Indonesia tahun 90-an. Kan belum populer juga. Guru sekumpul udah menceritakan Habib Umar. Itu ada duriannya Rasul, Habib Umar bin Hafid. Ini begini, namanya begini, ibadahnya begini. Diceritakan semua kan. Dan sekarang baru kita, oh iya benar juga. Yang disampaikan guru sekumpul kan itu. Termasuk Covid-19 nya sudah dibilang sama guru sekumpul. Nanti ada gini, ada orang iseng mainan
apa itu virus gini-gini, ya jadi bingung kan. Ini iya. Nantilah mudah-mudahan pian masih mengalami, ya kita ngalami. Ya ahlinya kan sendiri-sendiri. Dalam soal fikih saya nggak sanggup melaksanakan apa yang disampaikan Guru Sekumpul. Tapi dalam soal penjelasan mengenai Nur Rasulullah, aku fanatik banget itu. Ya dulu Kalimantan kan nggak ada yang menghargai Habib kan. Sekarang semua Habib dimuliakan di sana. Lebih dari ulama. Itu kan yang ngajari semua kan Guru Sekumpul. Oh itu ya dulu ya nggak pernah. Itu saya dengar cerita itu nggak. Pakai baju putih aja jarang gitu. Maulid Al-Habsyi juga. Iya, Al-Habsyi itu menjadi populer kan Guru Sekumpul. Maka saya yakin Guru Sekumpul itu ala Idrus. Tidak mungkin orang punya kedudukan setinggi itu kecuali dia seorang Habib. Tidak mungkin dia bukan Habib. Itu loh. Anaknya Sutono ya nggak bisa. Karena memang ada syarat khusus toh kayak gitu. Untuk menyatukan diri dengan Rasulullah itu yang paling cepat kan ya kalau jasadnya membawa jasadnya Rasul kan. Nah makanya yang bisa sampai kayak gitu itu pasti Habib. Meskipun tidak tercatat kan gitu. Itu persoalan lain. Ada Habib dari Banjarmasin Sepuh itu siapa itu? Yang ketemu di tempatnya Bang Hasan tuh. Ulama tapi ya dia humul juga nggak jarang bicara. Sepuh banget. Sama anak-anaknya itu. Oh itu Habib itu luar biasa ngeri. Ya anulah. Saya itu nggak bisa ngelayani dia kok. Didahului terus kok Habib. Mau ngambil minum, saya duluan. Mau ngambil nasi di duluan ini iya, gitu. Oh jangan gitu Beb, saya nanti katulan itu kualat gitu. Enggak, saya dulu kamu khadimuhum kan itu. Iya sih. Tapi ya jangan gitu-gitu amat Beb. Enggak, harus begitu Pak Kiai. Saya tanya sama dia. Saya tanya, ini boleh pro, boleh kontra ya. Tapi dia Habib kayaknya Basim itu, Basim. Bukan Basim. Pak Abud apa Basim saya lupa. Pak B. Pak Eropa. Itu saya tanya, Guru Sekumpul itu gimana itu Habib apa bukan? Bukan. Oh gitu, bukan. Loh, kok bukan? Iya bukan. Guru Sekumpul itu bukan Habib, tapi Sayyidul Habaib. Ah gitu. Iya ngomong begitu dia. Dia ulama besar itu. Dia bukan orang sembarangan, bukan sekedar Habib. Dia ulama beneran. Saya tahunya itu Haji Kerman, ini ulama besar ini Habib, ini dasar ini gini-gini ya gitu. Tapi beliau nggak pernah ikut ceramah macam-macam. Memang tugasnya di rumah. Itu. Ya, iya masa itu kaum Fadimuhum dong. Tidak ada yang lebih melayani para Habib selain Guru Sekumpul. Saya mau tanya itu ulama mana yang lebih melayani Habib daripada Guru Sekumpul. Saya mau tanya sedunia ini. Untuk abad ini siapa yang lebih melayani para Habib selain Guru Sekumpul? Kan itu dah. Hall itu 3 juta orang kan. Mau masuk musola kan sulitnya minta ampun. Dan sekali lagi nggak dikasih ampun, jadi tetap sulit. Coba misalnya Habib nanti di sana, ya ketemu saya. Ya, saya kan tester Habib. Kan itu. Dia ini, di Mas Hasanuddin biasanya kan orang Jawa kan cari saya. No, Gus Fuad. Nah, ini Habib. Saya tinggal bilang aja sama Haji Kerman sama Guru Sadin, ini ada Habib. Sedang ketemu saya nanti tolong. Iya kita siapkan tempat pasti. Kadang-kadang kan si Hasanuddin, Habib beneran apa enggak? Bujur Habib. Ya Habib, aku tester. Kalau soal Habib aku tester hebat aku. Ini Habib beneran aku. Iya langsung dikawal itu. Itu menjelang asar. Pas puncak acara. Bisa bayangkan sendiri kan. Kayak apa itu? Kalau nggak dikawal petugas nggak bisa. Semua Habib mau anak kecil seperti ini. Habib udah di depan. Harus di depan. Presiden boleh di sana, jauh. Tapi Habib harus di depan. Gitu loh. Makanya Beb, sampean ora rasa kepengin dadi presiden. Di Martapura itu Habib lebih tinggi dari presiden. Nek sampean pengen dadi presiden merendahkan diri. Mula bener Habib itu dicalonke presiden mau. Aku Habib kok. Lu dhuwur Habib. Di Sekumpul tuh berlaku seperti itu. Loh Jokowi ke sana itu saya yang di musola, saya ngawasi. Ya ditugasi sama Guru Yudi sama Guru Udin. Oh, pian harus di dalam musola. Saya kan nggak mau di dalam musola karena ada presiden. Bukan apa-apa sih, saya nggak suka politik kan. Pian harus karena pian orang Jawa yang ngerti politik. Ya udahlah. Nanti kalau macam-macam pian yang tanggung jawab. Ya Jokowi presiden loh. Sama Habib kecil seperti ini lebih dihargai Habib ini. Anak kecil lebih dihargai ini Habib.
Dia cuma presiden. Pak-pak. Nah gitu loh. Ya coba antum sana lah, Beb. Biar tahu sendiri apa saya itu bikin hoax. Apa saya yakin yang saya omongkan tuh baru sedikit. Lebih besar lagi yang Beb Dola makanya suka banget ke sana. Beb Dola di sana gagah kan gitu. Di sini orang pada bantah aja kan itu. Beb Dola dia gagah. Beb wis. Bapak kene aku panitia ya. Ngomong ke Beb. Kalau enggak di mana kan itu biasanya. Kalau hal di Kubah itu yang Habib-habib muda di bawah 50 tahun itu biasanya saya yang suruh ngatur duduk di mana.